Selamat berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan perdana di semester ini. Untuk mengawali semester ini, kita akan membahas mengenai materi kita itu mengenai konsep kebijakan dan formulasi. Teman-teman di semester sebelumnya pasti sudah mengambil mata kuliah kebijakan publik ya. Jadi sudah punya gambaran mengenai apa itu kebijakan publik. Nah, di sini banyak pertanyaan. Apa sih kebijakan publik itu? What is public policy? Atau kenapa kebijakan publik itu dianggap urgent ya, genting, sangat penting. Nah, saat ini orang ramai ya mengamati, memperhatikan dan mempelajari mengenai kebijakan publik. Ini karena manfaat yang diberikan dari kebijakan itu tidak dapat kita pungkiri lagi, di mana tidak ada satupun masalah, gejala, atau fenomena yang bersifat publik untuk umum ya, yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan. Semua-muanya itu pasti diselesaikan dengan kebijakan. Akan tetapi masih juga kita temui ada sekelompok orang ya yang apatis dengan yang namanya kebijakan publik. Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan ya bagaimana penilaian orang tersebut. Itu karena mungkin saja mereka menganggap bahwa kebijakan publik itu sebagai keputusan yang bersifat politis belaka, yang hanya mementingkan kelompok, golongan, atau partai tertentu saja. Di sini kita lihat beberapa definisi dari kebijakan publik. Saya hanya mengulas ya, mereview kembali gitu ya. Dari PBB tahun 1975, pedoman untuk bertindak ya. Jadi kebijakan itu adalah sebuah pedoman untuk bertindak yang berupa sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat publik atau private, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian ada dari James Anderson, perilaku dari aktor-aktor di sini siapa? Aktor di sini adalah pejabat, kelompok, instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Nah, secara umum istilah kebijakan atau policy itu digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, yang mana aktor itu adalah pejabat, suatu kelompok maupun lembaga pemerintah. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Kita lihat lagi ya definisi dari para ahli yang lainnya. Nah, ini ada dari Ullow dan Prewitt, kemudian dari Miriam Budiarjo. Kalau kemarin sudah ngambil dasar-dasar ilmu politik pasti udah tahu bukunya Miriam Budiarjo ini ya. Ullow dan Prewitt ini mengatakan bahwa kebijakan tidak lain adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Nah, Miriam Budiarjo di sini juga bahwa dalam kegiatan negara menyangkut proses akan ada pengambilan keputusan mengenai tujuan dari sistem politik. Itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas. Nah, tujuan dari pengambilan keputusan itu ditentukan oleh kebijaksanaan umum atau public policy. Nah, public policy-nya di sini menyangkut pembagian atau alokasi. Kemudian kita lihat lagi dari Thomas Erdős, James A. Anderson, dan David Easton. Di sini memang saya sengaja memperkenalkan beberapa para ahli dari kebijakan publik sehingga teman-teman familiar ya kalau ketika ada buku bacaan atau mendengar gitu ya. Jadi tahu oh ini memang tokoh dari kebijakan publik, ahli dari kebijakan publik. Nah, kita lihat dari Thomas Erdős itu mengatakan bahwa apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan kebijakan publik. Kemudian James A. Anderson, kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sementara David Easton bahwa mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya ada Hawkwood and Gunn ya. Sini ada beberapa ya. Kalau Hawkwood ini dia Hawkwood ya. Sorry.
itu kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang tertentu dan sebagainya. Kemudian dari GAN juga ini ya, sama juga. Nah, masing-masing dari definisi yang tadi itu ya memberikan penekanan yang berbeda-beda ya, memang ya definisinya tidaklah sama, berbeda-beda. Hal itu terjadi karena masing-masing ahli tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian pendekatan dan modelnya untuk membuat sebuah kebijakan publik itu yang dia gunakan itu juga berbeda, sehingga hal ini yang menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut didefinisikan. Akan tetapi pada dasarnya sama gitu ya. Nah, saya mengambil benang merah ya dari beberapa definisi yang tadi, bahwa sebuah kebijakan publik itu dibuat oleh pemerintah, berupa tindakan pemerintah. Dia mempunyai tujuan tertentu, ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Nah, kemudian kebijakan publik merupakan keputusan yang formal, pemerintah yang berisi program-program pembangunan sebagai realisasi dari fungsi atau tugas negara, serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Suatu masalah dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikan, seperti pendapatan yang rendah, gizi buruk, air yang tidak bersih, tindakan pemerintah asing, dan lain-lain ya. Jadi itu seperti contohnya itu ya, masalah-masalah yang menjadi masalah-masalah kebijakan publik. Nah, suatu masalah itu akan menjadi masalah publik bila ada orang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan guna mengatasi masalah tersebut. Jadi masalah-masalah seperti pendapatan yang rendah, adanya gizi buruk, air yang tidak bersih, kemudian ada tindakan atau penekanan dari pemerintah asing. Hal itulah yang memicu ya, menjadi dasar untuk menjadi sebuah kebijakan publik. Nah, William Dunn mengemukakan ada 4 ciri pokok masalah kebijakan. Yang pertama, saling ketergantungan. Jadi masalah-masalah dalam satu bidang kadang mempengaruhi masalah lain dan bukan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri. Dari sebuah masalah nanti akan mengalir ke masalah yang lain ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, adanya subjektivitas. Suatu masalah itu tidak dapat mendefinisikan dirinya sendiri, harus didefinisikan oleh orang lain atau kelompok yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga, sifat buatan. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk mengubah beberapa situasi masalah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dinamika masalah kebijakan. Ada banyak solusi yang ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah, sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah-masalah tersebut. Cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Semoga sampai sini teman-teman sudah paham ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, bagaimana sih tipe-tipe masalah publik itu? Gitu ya. Nah, persoalan yang sering muncul dalam melakukan kajian terhadap masalah-masalah publik adalah bahwa tidak semua masalah mendapat tanggapan atau respon yang bagus oleh para pembuat kebijakan. Ya, jadi masalah di masyarakat itu tidak langsung serta-merta dapat dilakukan kajian dan mendapat perhatian. Biasanya masalah itu akan melebar, kemudian menyebabkan dampak-dampak yang lainnya dulu, baru bisa direspon atau ditanggapi oleh para pembuat kebijakan. Ataupun ketika para pembuat kebijakan itu mempunyai kepentingan di tempat adanya masalah itu. Nah, dan hanya masalah-masalah tertentu saja yang dapat tanggapan, ya kan? Tidak semua ya dong. Kayak gimana dah kebijakan publik yang ada ini kalau misalnya semua masalah itu harus kita tanggapin ya. Nah, pada tahap inilah timbul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Mengapa hanya masalah-masalah tertentu saja yang dianggap sebagai masalah publik, sedangkan masalah lain tidak dianggap sebagai masalah publik? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Charles O. Jones membuat tipe-tipe masalah publik. Pertama,
Masalah tersebut dikarakteristikan oleh adanya perhatian kelompok dan individu yang terorganisasi yang bertujuan untuk melakukan tindakan atau action. Kemudian yang kedua, masalah-masalah tersebut tidak dapat dipecahkan secara individu atau pribadi, sehingga menjadi masalah publik, akan tetapi kurang terorganisasi dan kurang mendapat dukungan. Nah, suatu masalah bisa masuk menjadi agenda pemerintah atau tidaknya, itu tergantung pada sifat dukungan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut. Nah, jika suatu masalah publik mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat dan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap masalah tersebut, misalkan dengan biasanya melakukan demonstrasi ya, mahasiswa pergi demo nih ke DPR, biasanya besar kemungkinan masalah tersebut akan masuk ke agenda pemerintah. Nah, ini ada beberapa tahapan bagaimana memformulasikan masalah-masalah publik tadi. Ini William N. Dunn menawarkan fase atau tahapan dalam perumusan masalah publik. Di sini saya jelaskan. Yang pertama itu tahap perumusan masalah yang diawali dengan situasi masalah. Ya, adanya situasi masalah, kemudian situasi masalah dapat dilakukan melalui pengenalan masalah. Pengenalan masalah. Nah, dari situasi masalah tadi dicari masalahnya, ya. Jadi pencarian masalah. Dari situasi masalah dilihat lagi, di survei lagi gitu ya. Kemudian dicari lagi, ini masalahnya apa sih gitu ya. Kemudian kumpulan masalah yang terkait tadi namun belum terstruktur disebut dengan meta masalah. Jadi setelah disurvei dikategorikan lagi, ini masalahnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian setumpuk masalah yang tadi harus didefinisikan mana yang menjadi masalah publik, mana yang bukan, mana yang urgent, mana yang belum urgent gitu ya. Jadi kalau masalahnya yang masih bersifat untuk perseorangan ataupun segelintir orang dan membawa dampak yang tidak terlalu signifikan, itu mungkin dikesampingkan dulu ya. Yang lebih urgent, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itulah yang diambil gitu ya. Nah, hasil pendefinisian masalah itu menghasilkan masalah substantif. Ya, yang tadi itu. Jadi yang benar-benar membawa dampak bagi hajat hidup orang banyak, substantif, itulah yang diambil. Kemudian dari masalah substantif tadi dilakukan spesifikasi masalah ya, dan menghasilkan masalah formal atau perumusan masalah kebijakan. Nah, ini ya penjelasan saya tadi. Kemudian slide selanjutnya kita lihat ya contoh menganalisis proses perumusan masalah kebijakan. Nah, kita lihat dari tahapan masalah tadi, coba kita telaah satu demi satu ya. Nah, ada situasi masalah, misalnya nih PKL ini mengganggu masyarakat masalahnya. Kemudian meta masalahnya pedagang kaki lima ya. Jadi tempat pedagang kaki lima itu biasanya tidak tertata rapi, ya, berantakan semau maunya gitu. Kemudian tidak ada yang mengatur lah. Kemudian jadi tumbuh subur tapi tidak tertata rapi. Jadi sumber produk sampah, ya. Terus karena tidak tertata rapi, terus tempatnya itu semrawut gitu ya. Jadi terus kemudian misalnya kan dia menaruh dirinya di jantung kota atau di perkantoran, pasti mengganggu keindahan kota ya. Terus perilaku dari pedagang kaki lima itu sendiri seenaknya, tidak bisa diatur. Nah, masalah substantifnya PKL itu tumbuh subur, kemudian tempat jualan PKL tidak tertata rapi, kemudian perilaku PKL. Nah, masalah formal, perilaku PKL dalam berjualan seenaknya sendiri. Nah, begini contoh dari cara analisis proses perumusan masalah kebijakan. Nah, tadi kita berbicara data ya. Jadi ketika mencari
masalah, kemudian dipetakan ya, itu harus ada data ya, seperti tadi dijabarkan gitu ya, perumusan masalah publik itu harus ada datanya. Kita tidak akan bisa sembarangan membuat sebuah kebijakan tanpa ada data. Nah, sebuah kebijakan harus dibuat berdasarkan pada data, bukti, dan pengetahuan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan publik juga harus melalui proses uji coba yang baik atau well test, sehingga bisa diterapkan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.